Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamim dalam mata kuliah Pengolahan Citra Digital. Nah, di pertemuan ke-10 kali ini kita akan belajar tentang sentuhan akhir atau post classification dan uji akurasi hasil klasifikasi. Hasil klasifikasi yang diuji di sini hasil klasifikasi yang secara digital gitu ya. Oke. Nah, jadi tak terasa kita sudah mulai minggu ke-10 ya. Kita bahas kesentuhan akhir dan uji akurasi hasil klasifikasi. Dan minggu depan kita akan ke pra pengolahan citra gitu ya. Karena sempat terlewat gitu ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Dalam sentuhan akhir klasifikasi atau post processing gitu ya. Bisa dikatakan nanti itu ada kalanya kita menggabungkan beberapa kelas spektral menjadi kelas informasional gitu ya. Nanti misalnya ada vegetasi kerapatan rendah 1, vegetasi kerapatan rendah 2, vegetasi kerapatan rendah 3, digabung menjadi vegetasi kerapatan rendah. Nanti misalnya vegetasi dangkal, vegetasi apa nanti misalnya tubuh air dangkal, tubuh air dalam digabung jadi tubuh air gitu. Nah, selain penggabungan kelas di tahap post processing ini, post classification ya, kita juga melakukan generalisasi hasil klasifikasi gitu. Karena nanti itu ada kalanya ada beberapa detil yang sebenarnya itu kurang pas gitu ya, jadinya nanti bisa digeneralisir gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu post classification yang dilakukan gitu ya. Yang pertama itu penggabungan kelas atau kelas merging gitu. Nah, mengapa sebenarnya kelas merging itu kok diperlukan gitu ya? Nah, bisa dikatakan seperti ini nih. Misalnya itu ada kalanya kita itu ketika melakukan klasifikasi secara digital, operator itu mengkelaskan pixel kelas-kelas vegetasi itu misalnya seperti ini. Misalnya ada vegetasi kerapatan rendah. Nah, vegetasi kerapatan rendah ini sebenarnya itu macam-macam kondisinya di citra itu. Ada vegetasi kerapatan rendah yang punya background tanah kering warna hitam. Nanti ada lagi kondisi di mana vegetasinya juga kerapatan rendah, tapi latar belakang tanahnya itu tanah basah yang berwarna hitam. Nanti ada juga yang vegetasi kerapatan rendah nomor 3, yang mana itu kondisinya adalah vegetasi yang rapatannya rendah, tapi tanahnya itu kering berwarna coklat, misalnya gitu ya. Nah, terus nanti ini dari beberapa kelas spektral ini bisa kita gabungkan menjadi vegetasi kerapatan rendah gitu ya. Nah, sebenarnya gini nih, kenapa sih kita kok ketika klasifikasi itu kok perlu mengkelaskan sampai sedetil ini gitu loh. Baru di akhir kita melakukan proses penggabungan atau merging gitu ya. Nah, sebenarnya gini, walaupun ketiga vegetasi kerapatan rendah tersebut itu sebenarnya satu kelas penutup lahan, tapi sebenarnya masing-masing latar belakang tanah ini sendiri kan nanti akan mempengaruhi terhadap nilai statistik spektralnya itu gitu loh. Nah, kalau misalnya dari awal langsung digabung dalam satu training area gitu, nanti punya potensi untuk menghasilkan parameter statistik baru yang mana tidak mewakili kelas tersebut. Dan nanti ketika misalnya menghasilkan parameter statistik baru yang tidak mewakili kelas tersebut, nanti akan terjadi potensi untuk salah dalam klasifikasinya gitu ya. Makanya itu biasanya kita lihat dulu di citranya itu nanti ada variasi penutup lahannya apa aja. Karena nanti bisa dibilang
satu kelas penutup lahan terdapat berbagai kemungkinan kondisi yang ada gitu ya. Sehingga nanti bisa dibilang idealnya itu masing-masing kelas itu secara spesifik dipisah-pisah dulu training areanya, baru nanti digabung gitu ya ketika sudah klasifikasi. Nah, misalnya penggabungan kelasnya seperti ini ya. Misalnya di Citra itu ada kelas spektral ya. Penutup lahannya sesuai dengan kelas spektral yang ada di Citra gitu. Nanti ada vegetasi kerapatan rendah, background tanah kering, vegetasi kerapatan rendah, background tanah basah gitu. Nanti ada lahan terbangun atap asbes, lahan terbangun atap genteng tanah liat, tubuh air yang dangkal sama yang dalam. Tapi sebenarnya dari sekian banyak kelas spektral ini, nantinya itu bisa disederhanakan jadi kelas yang lebih informasional gitu ya. Nanti jadi vegetasi kerapatan rendah, vegetasi kerapatan tinggi, lahan terbangun, dan tubuh air. Hanya saja ketika dalam tahap klasifikasi, ketika mengambil ROI itu sebaiknya memang dipisah-pisah. Karena apa? Karena nanti itu kecenderungannya masing-masing kelas-kelas yang spesifik seperti ini, nanti itu akan memiliki kondisi nilai spektral yang secara statistik itu beda-beda gitu ya. Kalau digabungkan nanti, ada kalanya malahan menimbulkan suatu parameter statistik baru yang sebenarnya di luar dari kelas tersebut gitu. Misalnya di luar dari vegetasi kerapatan rendah. Misalnya vegetasi kerapatan rendah 1, 2, sama 3 ini nanti misalnya jika langsung digabung di awal, nanti itu punya potensi untuk menghasilkan parameter statistik baru yang mana itu tidak mewakili vegetasi yang kerapatan rendah gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, setelah kita melakukan proses penggabungan kelas, nah kita itu nanti akan dihadapkan pula dalam kondisi di mana hasil klasifikasi itu menghasilkan piksel-piksel yang terasing gitu ya. Di antara piksel-piksel yang homogen gitu. Atau dengan kata lain itu merupakan salt and pepper effect gitu ya. Efek garam merica gitulah. Nah, contohnya itu misalnya teman-teman itu di hasil klasifikasinya itu terdapat piksel vegetasi kerapatan rendah, tapi di sekelilingnya itu ternyata kumpulan piksel-piksel lahan terbangun gitu. Nah, bisa dibilang ini kan kurang logis gitu kan ya. Dan bisa dibilang piksel yang terasing tersebut bisa diapakan? Bisa digeneralisasi menggunakan majority filter. Nah, prinsip kerjanya majority filter itu sebenarnya nanti dia itu membuat suatu jendela dengan ukuran tertentu gitu ya. Misalnya 3x3, 5x5, 7x7. Yang mana nanti ini jendelanya ini nanti akan bergerak gitu ya. Gitu. Nah, nanti bisa dibilang itu dia itu nanti akan mengkelaskan suatu pixel itu tergantung dari kelas yang dominan di suatu jendela tersebut gitu. Nah, nanti bisa dibilang nilai yang dominan itu sendiri nanti akan digunakan untuk mengubah nilai piksel yang berada di tengah-tengah jendela ini gitu. Nah, detailnya seperti apa nanti kita akan ilustrasikan gitu ya. Ini sekedar gambaran singkat dulu aja gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman itu menggunakan jendela yang semakin besar, misalnya 7x7 ya, nanti itu tingkat generalisasinya akan semakin tinggi gitu ya. Begitu pula sebaliknya. Karena apa? Karena ketika teman-teman menggunakan jendela yang 7x7, otomatis nanti akan mempertimbangkan luasan area tetangga yang lebih luas gitu ya. Jadinya nanti bisa dibilang ada potensi untuk lebih general hasilnya gitu. Contohnya seperti apa kita bahas ya. Nah, di sini akan saya
tampilkan contoh perbandingan hasil generalisasi menggunakan majority filter ya, berbagai jendela gitu. Nah, misalnya teman-teman di sini itu hasil klasifikasinya seperti ini ya. Nah, di sini ternyata teman-teman itu masih mendapati salt and pepper effect gitu ya. Seperti ini misalnya nih ada piksel-piksel hijau, nih ada piksel-piksel vegetasi, kecil-kecil gini di tengah-tengah lahan terbangun. Nanti ada juga piksel-piksel tubuh air di tengah-tengah lahan terbangun seperti ini gitu ya. Nah, terus kita itu misalnya ingin melakukan generalisasi ya supaya lebih halus gitu ya. Misalnya tadi kita menggunakan majority filter. Nah, majority filter ini sendiri lebar jendelanya itu bisa bervariasi gitu ya. Jadi prinsip kerjanya majority filter itu seperti ini. Misalnya kita menggunakan jendela yang 3x3 ya. Nah, jendela 3x3 ini bagaimana sebenarnya cara untuk mengubah nilai pikselnya sih? Nah, bisa dibilang dengan majority filter ini nanti itu piksel-piksel yang ada di sini itu akan diubah berdasarkan dengan mempertimbangkan luasan 3x3 gitu ya. Misalnya piksel yang di sini ini, piksel yang ini ya, yang saya apa namanya itu yang saya kasih warna lebih gelap ya. Misalnya piksel yang di sini itu nilai aslinya dia itu di hasil klasifikasi itu B. Kelasnya kelas B ya. Tapi setelah dievaluasi dengan majority filter ukuran 3x3, ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, nanti dievaluasi dalam luasan segini itu, dalam luasan jendela 3x3 ini, yang dominan itu yang mana sih sebenarnya gitu. Nah, yang dominan itu ternyata dicek dulu nih. A-nya berapa? A-nya ya 1, 2, 3, 4. A-nya ada 4, kelas A ada 4 ya. Lalu B-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata dalam jendela 3x3 dari piksel yang B ini, yang dominan itu ternyata kelas B. Berarti bisa dibilang piksel yang ini tuh tidak berubah gitu ya. Nah, lalu setelah di sini selesai majority filter, pindah ke piksel di sebelahnya. Ketika piksel yang dievaluasi yang ini, nanti akan mempertimbangkan jendela sebesar 3x3, berarti yang mana adalah dari sini, 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 sini. Terus dievaluasi nanti di jendela yang ini, yang dominan itu kelas penutup lahannya apa gitu. Nah, sampai sini cukup jelas ya. Nah, terus habis itu ada juga nanti misalnya kita menggunakan jendela yang lebih besar untuk mengevaluasi atau untuk melakukan generalisasi gitu. Misalnya 5x5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kalau menggunakan jendela 5x5 ini bisa dibilang maka nanti itu suatu piksel itu, misalnya piksel A ini, dia itu nanti akan digeneralisasi dengan cara melakukan tes menggunakan jendela 5x5 ya. Nanti akan diuji gitu. Ternyata di dalam jendela 5x5 itu dengan piksel yang A ini sebagai nilai tengah ini, apakah piksel yang tengah-tengah ini nanti akan berubah atau tidak tergantung dari mayoritas di jendela 5x5 ini itu kelasnya apa gitu. Nah, ternyata di sini kita tahu ya, yang kelas yang dominan adalah kelas apa di sini? Kelas C ya. C ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 gitu ya. 15 dari keseluruhan 25 piksel ini ya. Nah, otomatis karena dalam hal ini piksel C itu yang dominan dalam jendela ini, maka kelas A ini atau piksel yang sedang dievaluasi ini nanti akan berubah menjadi kelas C gitu ya, dengan mempertimbangkan kondisi jendela 5x5 di sekitarnya gitu ya.
Nah, seperti itu. Maka dari itu, pada umumnya, hasil majority filter itu berupa kelas-kelas yang tampak lebih kompak gitu ya, atau lebih blocky gitulah. Nah, ini kan kayak kayak kurang kompak ini kan ya. Tapi di sini nih kompak, ini kompak gitu ya. Nah, kalau teman-teman nanti menggunakan majority filter, teman-teman nanti itu ada kalanya bisa memberikan bobot kepada pixel yang sedang dievaluasi gitu ya. Nanti mau diberi bobot 1, 2, 3, 4 gitu. Nanti misalnya gini, dalam hal ini misalnya itu pixel. Nah, saya contohkan di sini aja deh. Nah, misalnya gini, misalnya di sini itu uh, nilai pixel yang sedang dievaluasi itu atau nilai tengah jendela itu bisa dibilang misalnya di sini tuh diberi bobot misalnya itu, misalnya diberi bobot apa namanya itu, misalnya berapa ya? 15. Nah, misalnya bisa dibilang nilai yang sedang dievaluasi itu atau nilai tengah dari suatu jendela itu diberi bobot misalnya 15. Maka nanti bisa dibilang pixel yang di tengah-tengah ini itu akan dihitung sebanyak 15 kali gitu ya. Di sini misalnya nanti itu yang pixel ini misalnya nanti itu dihitung 15 kali, misalnya jadinya bisa dibilang ada 15 kelas A ditambah 1, 2, 3, jadinya totalnya 18 kelas A gitu ya. Otomatis kalau misalnya kondisinya seperti itu, nanti pixel A ini tetap menjadi kelas A gitu ya. Kalau misalnya bobotnya pixel yang dievaluasi itu diberi bobot 15 gitu ya. Tapi kalau misalnya pixel yang di tengah-tengah ini sendiri itu misalnya bobotnya hanya diberi 2, nanti bisa dibilang dia akan bernilai berapa jumlahnya, ayo. Berarti 1, 2, di sini udah 2, tambah 3, 4, 5, 6 ya. Berarti bisa dibilang hanya sebatas 6 aja gitu. Dan 6 itu kan belum bisa melampaui yang kelas C ini ya. Jadi kalau misalnya walaupun ini diberi bobot 2 pun masih belum bisa untuk menanggulangi kelas C ini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu bagaimana teknik dibalik generalisasi menggunakan majority filter gitu ya. Nah, lalu ada kalanya itu ketika kita menggunakan majority filter, fitur-fitur yang linear itu atau yang memanjang tapi sempit itu nanti itu akan tergeneralisasi gitu ya. Nah, supaya nanti itu misalnya teman-teman itu ingin mempertahankan fitur tersebut ya, supaya tidak ikut digeneralisir, nanti teman-teman bisa membuat perkecualian kepada kelas yang tidak ingin digeneralisasi. Misalnya teman-teman tidak ingin melakukan generalisasi suatu jaringan jalan, ya nanti jaringan jalan jangan digeneralisasi gitu. Atau misalnya tubuh air, misalnya teman-teman di sini nggak ingin menggeneralisir tubuh air, nanti tubuh air bisa tidak ikut sertakan di dalam proses generalisasi gitu ya. Nah, misalnya seperti ini nih. Kalau menggunakan majority yang 7x7 dengan semua kelas ini, dengan semua kelas difilter, hasilnya seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini menggunakan majority filter, tapi yang difilter itu semuanya kecuali tubuh air, maka nanti itu tubuh air itu detailnya tidak akan berkurang gitu ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, di sini kan terlihat ya di sini tuh tubuh airnya masih dipertahankan detailnya gitu ya. Sedangkan di sini tuh sudah direduksi kedetailannya gitu. Nah, ntar sebenarnya tergantung juga dengan teman-teman ingin melakukan itu enggak, generalisasi itu enggak gitu loh. Atau kadang-kadang juga ntar misalnya teman-teman ingin mempertahankan suatu kenampakan linear, ada kalanya kenampakan yang cenderungnya itu linear seperti jalan dan sungai itu ada kalanya ntar teman-teman tidak dilakukan majority filter gitu ya. Nah, lalu
Cara lain dalam melakukan generalisasi hasil klasifikasi bisa menggunakan tools eliminate pada ArcGIS gitu ya. Jadi nanti teman-teman perlu untuk mengubah data yang sebelumnya itu raster menjadi vektor terlebih dahulu dan nanti baru dilakukan proses eliminate gitu ya. Nanti kalau teman-teman menggunakan eliminate, teman-teman nanti bisa mengatur sendiri ambang batas luasan piksel yang diperbolehkan gitu. Nanti jika ada piksel dengan luasan tertentu itu yang di bawah ambang batas, maka piksel yang di bawah ambang batas tersebut akan dilakukan generalisasi dengan cara mempertimbangkan dengan kondisi di sekitarnya gitu ya. Nah, demikian gambaran tentang majority filter untuk generalisasi hasil klasifikasi. Nah, tadi kita sudah melakukan proses sentuhan akhir dari klasifikasi ya. Dan sekarang kita akan beralih ke uji akurasi hasil klasifikasi. Dalam hal ini, uji akurasi hasil klasifikasi yang secara digital gitu ya. Nah, sebelum lebih lanjut, kita bahas dulu ya. Sebenarnya itu terdapat dua macam garis besar akurasi gitu ya, terkait dengan data penginderaan jauh. Ada akurasi posisi gitu ya, posisi X dan Y-nya gitu, dan akurasi elevasi gitu ya. Atau biasanya teman-teman mengenal dengan nilai Z gitu ya. Nah, kalau tadi ini kan cenderungnya kan lebih ke arah posisi dan elevasi, tapi yang akan kita bahas di sini adalah akurasi yang sifatnya tematik ya. Tematik lebih spesifiknya kepada data tematik yang kategorial atau diskrit gitu ya. Yang mana data hasil klasifikasi itu kan merupakan data yang sifatnya itu kan diskrit gitu ya, atau kategorial gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya teman-teman ingin menguji akurasi tematik yang datanya sifatnya itu kontinu, ini belum dibahas di pertemuan kali ini itu ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan fokus kepada penilaian akurasi tematik untuk data yang kategorial atau diskrit. Seperti itu ya. Nah, tahapan dalam uji akurasinya itu apa aja? Yang pertama itu teman-teman nanti perlu melakukan desain sampel. Terus nanti menentukan data yang digunakan sebagai acuan gitu ya. Nah, terus habis itu teman-teman perlu melakukan kompilasi antara data yang diklasifikasi dengan data yang sebagai acuan gitu ya, menggunakan bantuan matriks kesalahan atau confusion matrix itu ya. Dan yang terakhir nanti mengevaluasi hasil klasifikasi dengan pendekatan statistik. Seperti itu ya. Ini gambarannya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, desain sampel gitu ya. Nah, bisa dikatakan ketika teman-teman nanti itu ingin menguji hasil klasifikasi, nanti kan butuh sampel. Nah, sampel yang digunakan untuk uji akurasi itu idealnya itu berbeda dengan data yang digunakan untuk membangun model klasifikasi ya. Intinya itu jangan sampai teman-teman itu menggunakan data yang digunakan sebagai training area atau ROI itu untuk uji akurasi ya, karena nanti akan menimbulkan bias gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu idealnya itu punya dataset yang digunakan untuk membangun model klasifikasi dan nanti punya dataset yang digunakan untuk uji akurasi gitu ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk menentukan jumlah sampel yang harus diambil untuk uji akurasi ya. Tapi pada dasarnya itu yang penting itu jumlah dan sebarannya itu realistis untuk didapatkan gitu ya. Serta masuk akal secara statistik. Jadi itu bisa dibilang kalau nanti teman-teman itu terlalu saklek dengan rumus,
ada kalanya itu nanti malahan menghasilkan jumlah syarat sampel minimal yang terlalu besar. Nah, kalau terlalu besar nanti kan bisa dibilang kan malahan jadi terlalu memakan banyak sumber daya gitu kan ya. Udah waktu juga energi gitu, bahkan mungkin biaya. Nah, tapi ya teman-teman juga jangan sampai sampelnya itu tidak masuk akal secara statistik gitu ya. Nah, oleh karena itu Kohn, Galton, dan Green ini bisa dibilang mereka itu menetapkan aturan sederhana untuk penentuan jumlah sampel minimal yang digunakan dalam uji akurasi gitu ya. Jadi bisa dibilang beliau berdua ini menetapkan jumlah sampel minimal tiap kelas itu 50 gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi nanti ada kalanya juga misalnya ada suatu kelas yang dia itu kok cenderungnya sangat-sangat dominan gitu di dalam citra. Nanti ada kalanya bisa dibilang dia itu memiliki porsi yang lebih banyak dibandingkan yang lain gitu ya. Sebenarnya juga harus mempertimbangkan juga dengan seberapa banyak proporsinya suatu kelas dalam hasil klasifikasi gitu ya. Nanti ada kalanya itu hasil klasifikasi yang penutup lahannya itu relatif dikit, nanti bisa dibilang di sampelnya itu tidak akan sebanyak dengan yang penutup lahan yang luasan hasil klasifikasinya itu banyak gitu ya. Nah, lalu setelah mendapatkan jumlah sampel minimal per kelasnya itu nanti kita bisa melakukan pengambilan sampel dalam uji akurasi gitu ya. Umumnya itu yang digunakan biasanya itu random sampling, systematic sampling, stratified sampling, stratified systematic unaligned sampling, terus ada cluster sampling, transect gitu ya. Intinya itu bisa dibilang semuanya ini punya kelebihan kekurangan. Nah, walaupun bisa dibilang masing-masing itu punya kelebihan kekurangan, tapi pada prinsipnya adalah sampel itu yang penting itu bisa dibilang dia itu diambil secara acak dan tanpa bias gitu ya, untuk mengantisipasi terjadinya over atau underestimate suatu hasil uji akurasi gitu ya. Cuma kalau yang saya lihat cenderungnya itu orang-orang menggunakan yang stratified gitu ya. Supaya nanti itu dari masing-masing kelas itu sendiri bisa dibilang nanti terwakili gitu ya. Soalnya nanti kalau misalnya menggunakan random sampling, ada kalanya itu nanti suatu kelas itu kalau misalnya dia itu sendiri luasnya terlalu kecil, kalau misalnya di random nanti ada kalanya itu nanti tidak terambil gitu kan repot gitu kan ya. Tapi kalau misalnya yang stratified random nanti kan bisa dibilang kan masing-masing perwakilan kelas nanti akan terwakili gitu. Nah, ada kalanya juga menggunakan transect sampling gitu ya. Jadi bisa dibilang ntar tuh apa namanya membuat suatu garis transect yang mana di garis transect ini sendiri itu nanti mewakili berbagai variasi kelas tematik yang dipetakan gitu ya. Nah, nanti seperti ini misalnya ini misalnya survei terumbu karang gitu ya. Sesuai dengan transect ini nanti bisa dibilang dia itu nanti apa namanya akan mengambil beberapa foto gitu ya untuk mengetahui sebenarnya itu di sini itu ada apa, di sini itu ada apa, di sini itu ada apa, di sini itu ada apa. Nah, nanti bisa dibilang ini bisa digunakan buat melakukan uji akurasi juga gitu ya. Nah, ini contohnya dalam survei apa namanya? Hasil klasifikasi kenampakan-kenampakan yang di pesisir itu ya, yang terumbu karang gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, nanti ketika sudah dapat jumlah sampel, terus habis sudah tahu gimana cara ngambil sampelnya, nah nanti bisa dibilang kita perlu juga untuk menentukan data yang digunakan sebagai acuan dalam uji akurasi gitu ya. Intinya bisa banyak cara gitu.
bisa menggunakan peta yang sudah ada gitu ya, atau peta yang sudah dilakukan, atau peta yang sudah teruji gitu ya. Tapi peta tersebut harus memuat kelas-kelas yang sama dengan kelas-kelas tematik pada peta yang hendak dilakukan uji akurasi gitu ya. Jadi misalnya itu di peta tematik teman-teman yang hasil klasifikasi itu misalnya teman-teman berhasil mendapatkan kelas tutupan lahan berupa misalnya apa namanya itu tutupan lahan jagung, tutupan lahan pertanian, tutupan apalagi misalnya, tapi tiba-tiba kok di peta acuan teman-teman kok cuma dituliskan misalnya vegetasi berkayu gitu. Nah, nanti bisa dibilang kan tidak akan match gitu ya. Nanti bisa dibilang itu dia sebelum menggunakan peta yang sudah ada, teman-teman harus memastikan kelas-kelas yang ada di peta acuan itu memiliki keserupaan ya, memiliki kesamaan dengan kelas-kelas tematik yang ada di peta hasil klasifikasi teman-teman gitu. Lalu data acuan juga bisa dapat dari survei lapangan gitu ya. Nah, lalu bisa dibilang ada kalanya juga teman-teman bisa menggunakan citra satelit gitu ya, atau foto udara yang resolusi spasialnya itu jauh lebih baik gitu. Nah, misalnya teman-teman itu sendiri menggunakan Landsat 8 untuk mengklasifikasikan penutup lahan. Nanti teman-teman bisa menggunakan data referensi dari Citra Iconos, QuickBird, GeoEye, yang mana ketiga citra ini itu resolusi spasialnya jauh lebih detil gitu ya dibandingkan yang Landsat gitu ya. Seperti itu. Tapi ada perkecualian. Bisa dibilang menggunakan teknik seperti ini, menggunakan citra yang resolusinya lebih tinggi itu berlaku jika yang diuji itu bisa dibilang dapat diamati gitu ya. Dapat langsung diamati seperti misalnya penutup lahan gitu itu kan langsung bisa diamati ya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu sendiri yang dibuat adalah peta tanah, nah peta tanah bisa dibilang kan sulit untuk langsung diketahui dari citra gitu kan ya. Nah, nanti bisa dibilang kalau seperti itu kondisinya, maka tidak pas jika menggunakan teknik seperti ini. Nah, lalu jika teman-teman itu menggunakan data acuan yang tidak terpercaya, nanti itu akan menghasilkan hasil uji akurasi yang tidak terpercaya pula gitu. Misalnya teman-teman itu sendiri melakukan klasifikasi data Landsat tahun 2010. Tapi teman-teman itu uji akurasinya menggunakan data misalnya data Iconos, QuickBird atau GeoEye di tahun 2015 ya sudah nggak cocok gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jika teman-teman nanti udah nentuin desain sampel, sudah ngambil sampel, terus sudah nentuin data acuan, terus teman-teman nanti bisa melakukan kompilasi hasil uji akurasinya di confusion matrix atau tabel kontingensi atau matriks kesalahan gitu ya, banyak istilahnya gitu. Nah, dari matriks kesalahan ini nanti itu akan didapatkan suatu overall accuracy gitu ya, atau hasil akurasi secara keseluruhan gitu. Yang mana ini sendiri itu merupakan rata dari hasil klasifikasi tiap-tiap kelas gitu ya. Nah, terus tapi sebenarnya kita itu idealnya jangan cuma berpatokan pada overall accuracy ya. Karena apa? Karena bisa dibilang kita itu harus menyesuaikan juga dengan tujuan pemetaannya gitu. Jangan sampai nanti itu kelas tematik yang kita ingin kaji kok malahan akurasinya itu rendah gitu. Nah, gitu ya. Nah, di sini kan teman-teman kan tahu kan ya ada berbagai variasi hasil akurasi gitu kan ada yang 97%, 66%, 42%,
juz 1 itu ya. Nah, nanti itu idealnya itu kelas-kelas yang teman-teman hendak kaji itu memiliki akurasi yang tinggi gitu ya. Misalnya ahli botani itu misalnya dia itu misalnya membuat peta penutup lahan, tapi sebenarnya dia itu sendiri ingin menonjolkan aspek vegetasinya. Maka dia itu membutuhkan akurasi hasil klasifikasi yang baik untuk kelas-kelas yang tanaman gitu ya. Terus kalau misalnya ahli geologi, misalnya dia itu sendiri misalnya ingin mendapatkan hasil klasifikasi digital mengenai suatu batuan gitu ya untuk lokasi pengeboran gitu. Nanti bisa dibilang itu ya si ahli geologi tersebut pasti ingin menonjolkan suatu aspek geologisnya gitu ya. Aspek atau kelas batuannya. Nah, kalau si ahli geologi ini nanti bisa dibilang dia itu dalam kajiannya itu malahan yang paling penting itu kelas batuan itu hasil akurasinya itu bagus gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi intinya jangan hanya berpatokan pada overall accuracy ini ya. Tapi juga teman-teman harus evaluasi juga teman-teman sendiri sebenarnya kajiannya nonjolkan apa sih gitu. Apakah kelas tematik yang hendak teman-teman kaji itu memiliki akurasi yang bagus gitu, baik dari aspek akurasi pembuat maupun akurasi pengguna. Nah, itu tuh harus dicek nanti. Seperti itu ya. Nah, nanti itu ada kalanya terdapat suatu omission error atau commission error gitu ya. Omission error itu berarti bisa dibilang itu tuh kesalahan penghilangan gitu ya. Misalnya itu harusnya itu ada 10 objek, ternyata kok cuma diidentifikasi 7 gitu. Nah, tapi kalau misalnya commission error ini sendiri, misalnya itu nanti itu misalnya ada 10 objek, tapi kok yang diidentifikasi kok malahan ada 15 objek. Nah, gitu. Nah, omission error ini bisa dibilang itu tuh diukur melalui producer accuracy ini ya, atau akurasi pembuat peta gitu ya. Nah, bisa dibilang pengertiannya itu jumlah pixel yang salah terklasifikasikan gitu ya. Nah, intinya tuh apa namanya itu jumlah pixel-pixel yang sebenarnya dia itu masuk ke dalam suatu kelas, tapi kok malahan dia itu nggak masuk gitu loh. Nah, seperti itu ya. Misalnya sebenarnya itu harusnya di sampel tersebut itu misalnya itu ada 10 pixel lahan terbangun. Tapi kok malahan si hasil klasifikasinya itu kok malahan hanya menampilkan 7 aja. Nah, bisa dibilang berarti kan sudah menghilangkan 3 gitu kan ya. Sudah menghilangkan 3 pixel itu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya yang commission error, nah ini nih bisa dibilang ini tuh jumlah pixel-pixel yang sebenarnya itu tidak masuk dalam suatu kelas, tapi dia itu malahan dimasukkan ke dalam suatu kelas gitu ya. Misalnya seperti ini, misalnya itu dalam suatu sampel teman-teman itu misalnya harusnya itu lahan terbangunnya cuma ada 10. Tapi kok ternyata di hasil klasifikasi teman-teman dari sampelnya itu kok ternyata terdapat 15 pixel lahan terbangun. Berarti kan terjadi penambahan pixel yang tidak tepat gitu ya. Nah, seperti itu. Memang sebenarnya dalam kita klasifikasi secara digital itu nanti ada kalanya itu terjadi suatu pertampalan nilai statistik antar beberapa kelas gitu ya. Yang mana ketika terjadi pertampalan seperti ini nanti itu membuat komputer andilau gitu ya antara dilema dan galau gitu. Nah, nanti bisa dibilang dalam hal ini misalnya nih, karakteristik spektralnya misalnya dalam kurva yang kelas 1 sebenarnya dari sini ke sini. Ternyata bertabrakan dengan yang kelas 2 ini ya. Nah, nanti yang di daerah sini, nah ini nih, itu tuh nanti malahan dia itu ada kalanya itu kelas 1, pixelnya itu pixel kelas 1, tapi kok malahan dijadikan
kelas 2 gitu. Nah, begitu pula sebaliknya di sini nih. Di daerah ini itu nanti punya potensi sebenarnya suatu piksel itu kelas 2, tapi malahan diberi labelnya kelas 1 gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini saya contohkan lagi nih, misalnya cara membaca hasil uji akurasi tiap kelas ya. Nah, intinya bisa dibilang hasil uji akurasi tiap kelas itu bisa dari sudut pandang pembuat peta melalui producer accuracy ini, atau bisa juga dari sudut pandang pengguna peta atau user accuracy gitu ya. Nah, misalnya sekarang saya contohkan untuk yang kelas air ya, dari sudut pandang pembuat peta gitu. Nah, dari sudut pandang pembuat peta ini bisa dibilang itu sebenarnya itu, nah, oh ya sebelumnya gini, oh ya teman-teman nanti itu ketika bikin matriks kesalahan itu, yang baris yang atas ini itu digunakan untuk data yang sebagai acuan ya, atau data hasil survei lapangan ya. Dan sedangkan yang di samping ini merupakan yang hasil klasifikasi teman-teman gitu. Sebenarnya dibolak-balik itu bisa, cuma kalau teman-teman sampai ngebolak-balik ini, nanti itu teman-teman rumusnya juga akan berubah gitu ya. Dan bisa dibilang kesepakatan secara internasional itu di bagian atas ini itu yang data acuan, di bagian yang kiri ini data hasil klasifikasi yang hendak diuji gitu ya. Nah, seperti itu. Intinya teman-teman tidak perlu mempersulit diri gitu ya, melakukan inovasi yang tiada guna gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu ya dari sudut pandang pembuat peta ya, untuk kelas tubuh air. W ini berarti kan tubuh air ya. Nah, bisa dibilang kelas tubuh air, kelas W ini, di data acuan itu, di kenyataan itu sendiri sebenarnya ada 233 piksel gitu ya. Nah, tetapi ternyata yang berhasil tepat itu hanya 226 piksel gitu ya. Sementara 7 kelas tubuh air yang lain ini itu malahan salah klasifikasi ya. 3 itu ada yang masuk forest, 2 itu ada yang masuk urban, 1 itu ada yang masuk jagung, 1 lagi ada yang masuk hay gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa dibilang di sini itu kalau misalnya kita mengkajinya dari sudut pandang pembuat peta, maka akurasi kelas tubuh air itu 97% gitu ya. Nah, ketika sudah mengetahui akurasi kelas W ini dari sudut pandang pembuat peta, kita bisa mengetahui omission error-nya atau kesalahan penghilangannya itu berapa persen gitu ya. Dalam hal ini berarti 100% dikurangi 97% gitu ya, 3% ini nih. Nah, gampangannya itu berarti bisa dibilang itu 7 piksel ini itu merupakan 7% dari jumlah seluruh piksel tubuh air yang seharusnya ada di lapangan gitu ya. Nah, gampangannya seperti itu. Sekarang kita beralih ke sudut pandang pengguna peta. Nah, dari sudut pandang pengguna peta, bisa dibilang gini ya, dari seluruh piksel tubuh air yang ada di sampel itu, kan sebesar 239 ya. Intinya itu, peta hasil klasifikasinya itu memiliki piksel dalam sampelnya itu sebanyak 239 tubuh air ya. Nah, ternyata yang benar-benar tepat diklasifikasikan itu hanya sebesar 226 piksel gitu ya. Nah,
Terus habis itu bisa dibilang dari sudut pandang pengguna peta itu, maka akurasi kelas tubuh air itu sebanyak 94% ya dari perhitungan 226 yang tepat diklasifikasikan dibandingkan dengan 239 itu ya. Dan dari sini kita bisa mengetahui suatu kesalahan penambahannya itu berapa persen ya atau commission error-nya gitu ya. Nah, dalam hal ini berarti kan peta hasil klasifikasinya itu malahan menambahkan 13 piksel yang tidak seharusnya masuk ke dalam kelas tubuh air gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya ini disebut dengan commission error gitu ya. Lalu ini nih. Nah, bisa dibilang meskipun matriks kesalahan itu menghasilkan overall accuracy dan juga akurasi untuk tiap-tiap kelas penutup lahan dari aspek pembuat peta dan pengguna peta, tapi masih menimbulkan pertanyaan, apakah akurasi sebesar ini itu cuma kebetulan? Gitu ya. Apakah ini cuma kebetulan? Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang ini berhasil, terus teman-teman tiba-tiba menggunakan teknik ini untuk citra perekaman yang lain, nanti barangkali bisa beda. Nah, kalau misalnya tiba-tiba seperti itu kan, ini kan cuma kebetulan. Nah, makanya bisa dibilang itu untuk mengetahui sebenarnya itu hasil akurasi yang seperti ini itu sendiri sebenarnya itu kebetulan apa enggak, kita bisa menggunakan statistik kappa gitu ya. Seperti apa? Kita lihat. Nah, kappa itu bisa dibilang dia itu nanti itu akan mengevaluasi ya akurasi yang dihasilkan teman-teman dikurangi dengan kemungkinan hasil akurasi yang secara kebetulan gitu ya. Nah, nanti dievaluasi gitu tuh. Kalau di sini itu cara perhitungannya seperti ini nih. Nilai kappa itu didapatkan dari N itu berarti kan jumlah piksel yang dijadikan sampel gitu ya. N dikalikan dengan jumlah dari XII. Nah, XII ini berarti bisa dibilang jumlah observasi yang pada baris I dan kolom I gitu ya. Atau yang diagonal ini. Bisa dibilang itu tuh XII ini berarti bisa dibilang mewakili, simpelnya itu mewakili jumlah piksel yang diklasifikasikan secara tepat gitu ya. Dalam hal ini misalnya yang untuk tubuh air berarti untuk yang tubuh air berarti 226, untuk yang S berarti 216, untuk yang F berarti 360, untuk yang U berarti 397 gitu ya. Terus untuk yang C 190, untuk yang H itu 219, seperti itu ya. Nih, ini cara hitungnya nih. Nah, udah dijelaskan ya. Terus dikurangi juga dengan jumlah dari perkalian antara apa ayo? Nah, ini nih. Antara jumlah piksel-piksel yang di luar dari diagonal ini ya. Nah, yang mana nanti itu untuk kelas W itu nanti berarti 239 dikalikan 233. Nanti bisa dibilang itu yang S itu nanti 309 dikalikan 328 ini ya. 309 328. Terus nanti yang kelas H. Nah, yang kelas H itu nanti bisa dibilang 359 dikalikan 307. Nah, ini nih. Nah, nanti bisa dibilang hasil perkaliannya ini kali ini, terus ditambahkan ini, dikalikan ini, ditambahkan ini, dikalikan ini, dijumlahkan gitu ya. Nah, terus nanti tinggal dibagi dengan kuadrat dari jumlah sampel pixel secara keseluruhan dikurangi dengan
yang sigma xi plus kalikan x plus i gitu ya. Nah, dalam hal ini seperti ini nanti. 2480. Nah, 2480 dikalikan 1608 ya. Nah, xii-nya ini dikurangi dengan sigma xi plus kalikan x plus i ini ya. Nah, didapatkanlah suatu nilai kappa 0,57. Nah, nilai kappa ini cenderungnya itu berkisar antara 0 sampai 1 gitu ya. Nah, nanti bisa dibilang semakin tinggi nilai kappa itu nanti maka apa ayo kira-kira udah dijelaskan itu di slide itu loh. Apa ayo? Nah, jika nanti misalnya semakin mendekati 1 maka nanti itu kemungkinan hasil akurasi yang dihasilkan ini secara kebetulan itu akan semakin rendah gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai ada kappa yang nilainya negatif, berarti bisa dibilang hasil uji akurasinya ini tuh cuma kebetulan gitu ya. Apa namanya? Maksudnya besarnya hasil akurasi ini cuma kebetulan gitu. Ketika diuji di waktu yang berbeda nanti bisa berbeda gitu nanti gitu. Misalnya ya. Atau dengan daerah atau dengan citra daerah lain yang berbeda antara bisa dibilang juga berbeda gitu ya misalnya. Kalau untung-untungan itu nanti labil gitu ya. Nah, seperti itu. Pada umumnya kappa itu 0 sampai 1, tapi kalau sampai ada nilai kappa yang minus gitu berarti bisa dibilang dia itu besarnya hasil uji akurasinya itu merupakan suatu kebetulan aja gitu ya. Oke, seperti ini gambarannya. Nah, ini contoh lainnya gitu ya. Di sini sudah saya jabarkan yang lebih detail ya. Bagaimana cara menghitung producer accuracy, omission error-nya, dan commission error-nya, gini-gini ya. Nah, kira-kira kapanya ini berapa? Ayo. Coba teman-teman pause dulu videonya. Kerjakan dulu, ayo. Berapa? Ayo. Nah, ini nih. Sebelum kita ngitung kappa, kita harus ngitung dulu ya. N-nya itu berapa sih? N berapa sih N? N berarti kan jumlah pixel sampel yang secara keseluruhan ya. Berarti ada 200. Terus sigma xii atau jumlah pixel-pixel yang bersesuaian gitu ya, yang diklasifikasikan secara tepat ya. Atau yang diagonal ini nih. Nah, itu tuh ada 183. Nanti ada juga yang penjumlahan dari di luar diagonal ini, yang mana merupakan perkalian antara 50 dikalikan 45, ditambahkan 56 dikalikan 50, ditambahkan 50 dikalikan 50, ditambahkan 49 kalikan 50 itu ya. Dan nanti dari sini kita bisa menghitung nilai kapanya gitu ya. Nah, ternyata didapatkanlah nilai 0,89. Berarti bisa dibilang hasil uji akurasinya ini bisa dibilang semakin tidak kebetulan gitu ya, karena udah mendekati satu nilainya kapanya ini ya. Seperti itu. Lalu sekarang pertanyaannya, mungkin ada yang bertanya ya, sebenarnya itu berapa sih ambang batas untuk menilai suatu peta itu layak digunakan gitu loh. Berapa sih akurasi minimalnya? Nah, sebenarnya juga tergantung dari banyak faktor gitu ya. Bisa dari faktor kerumitan kelas-kelas tematiknya. Nanti kalau misalnya kelas tematik yang teman-teman itu petakan bisa dibilang itu kok sampai detail banget, nanti pasti ambang batas yang dibutuhkan untuk bisa digunakan itu cenderungnya lebih rendah gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mengelaskannya itu kok secara umum atau cuma secara kasar gitu, misalnya cuma 4 kelas seperti ini, nanti berarti bisa dibilang dia itu petanya itu hasil akurasinya baru bisa digunakan itu ketika hasil uji akurasinya
sangat-sangat baik gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Terus ada kalanya juga akurasinya itu memang tergantung dengan aspek tematik yang teman-teman hendak kaji gitu loh. Misalnya teman-teman di sini hendak mengkaji tentang vegetasi, berarti nanti bisa dibilang kelas-kelas vegetasinya itu harus bagus akurasinya gitu. Nah, misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya itu tergantung sih ya. Makanya teman-teman itu sendiri idealnya itu merujuk kepada penelitian sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan kelas-kelas yang simple, apa yang sederhana atau yang tengah-tengah, kira-kira butuh akurasi berapa sih buat toleransinya gitu ya. Atau teman-teman nanti ada kalanya kajian yang sangat-sangat spesifik, nanti kira-kira kalau misalnya seperti itu, akurasi minimal untuk kelas tematik yang hendak dikaji sebenarnya berapa persen ya. Nah, itu bisa dibilang teman-teman bisa menggunakan acuan dari penelitian sebelumnya gitu ya. Intinya itu sendiri bisa bervariasi gitu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.